sobek, hati menggendong rindu Mukadas. Lihat tombak-tombak Hanas dan Kayafas. Lelehkan urat dosa nadi terdalam. Rahim pedih, tatap anak dibantai sembilu. Tajuk mimpi sang perawan membuahkan kenyataan paling rawan. Ada cinta terpatri pada pertemuan ini. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Golgota, Golgota, ke cakrawala mana kau campakkan? Oh, jiwa maha kudus, satu-satunya sayapnya gugur. Sayup kata sudah selesai. Rasuki jiwa, ratapan di kaki salib, darah dari darahku, daging dari dagingku. Putraku, biarkan ibu ikut bersamamu. Habis kata, derita terlalu pedih, sembilu. Sang putra tak bernyawa, sudah selesai. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Bernadetta Renimedi Wijayanti, dengan tema Maria di Zaman Sekarang. Dan sore hari ini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Rosalia Rahayu. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 61 tahun dan memiliki 3 orang putra dan putri. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Kemudian narasumber yang kedua adalah seorang imam yang bernama Romo Yohanes Sigit Winarno SCY. Selamat sore Romo. Selamat sore. Pemirsa yang terkasih, kita telah mengawali dengan puisi yang bertema tentang keteguhan Maria sebagai Bunda Tuhan. Bagaimana penghayatan kehadiran Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari? Kali ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman Ibu Rosalia Rahayu tentang campur tangan Bunda Maria dalam kehidupan beliau. Ibu Rahayu, Ibu silahkan men-sharingkan pengalaman tentang campur tangan Bunda Maria dalam kehidupan Ibu. Bisa diawali dengan tahun berapa Ibu menikah, lalu mengapa menjadi orang tua tunggal, dan pada saat umur berapa anak-anak Ibu ketika Ibu menjadi orang tua tunggal. Silahkan Ibu. Baik Mbak, sebelumnya selamat sore Romo. Selamat sore Mbak. Selamat sore Ibu. Iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak tadi. Saya menikah di awal Januari tahun 73, yaitu di Gereja Katedral Jakarta. Waktu itu beberapa minggu saya merantau ke Jambi dan ikut suami, dan hidup berumah tangga bersama suami. Saya memiliki 3 orang putra putri, yaitu 1 putra, 2 putri. Dan setelah saya hidup berumah tangga selama 7 tahun, bapaknya mulai sakit, dan itu sudah berobat ke Jakarta juga, sudah 3 kali operasi. Jadi
akhirnya untuk yang ketiga kali merasa fisik sudah lemah, dan akhirnya dia berpesan kepada saya, kalau seandainya saya berumur pendek dan Tuhan mengambil saya hanya pesan, ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan, dan mintalah kamu akan diberi. Itu yang saya pegang sampai saat ini untuk pegangan hidup saya. Dan di waktu sudah itu berapa bulan akhirnya meninggal, dan di peti jenazah juga saya berjanji saya akan mengurus anak-anak dan membesarkan anak-anak, serta mendampingi anak-anak sampai dewasa. Itu janji saya kepada bapaknya anak-anak. Gitu. Dan anak-anak waktu bapaknya meninggal itu yang paling besar baru berusia 7 tahun. Baru masuk kelas 1 SD 2 bulan. Dan yang kedua baru TK, masuk TK. Dan yang ketiga baru umur 4 tahun. Nah, begitu Mbak. Tentunya sangat berat ya Bu ya, ditinggal Bapak pada waktu itu usia anak-anak masih terlalu kecil ya. Iya. Ya. Lalu bagaimana cara Ibu pada waktu itu membesarkan anak-anak sendirian? Ya. Memang sangat berat yang saya alami sebagai orang tua single parent tentunya, dan waktu itu pasti terguncang jiwa dan raga saya itu. Saya merasa hidup dalam rumah tangga, dalam rumah seperti tanpa tiang gitu Mbak. Jadi saya merasa terombang-ambing, bagaimana saya harus membesarkan anak saya. Dan kebetulan waktu itu kita punya Romo, namanya Romo Henslock, yang saat ini sudah berada tugas di Papua. Dan Romo itu memanggil saya, dia bilang, Ibu sebaiknya Ibu kerja di kantin sekolahan Saperius. Waktu itu pada tahun 1984, jadi sudah 4 tahun papanya meninggal. Jadi Romo memanggil itu, saya menyanggupinya. Iya Romo, saya mau bekerja gitu. Sebelum itu tuh saya juga sudah berusaha ya, buka toko, ya kredit ke sana kemari, tapi akhirnya gagal juga. Dan yang terakhir saya ikut Romo, yaitu bekerja di kantin Saperius SMP SMA Saperius 1 sampai saat ini. Ya. Lalu sebagai orang Katolik yang kuat ya, tentunya bisa dikatakan sebagai wanita Katolik yang sangat kuat sekali. Kita juga mengenal seorang wanita yang kuat dalam gereja, yaitu Bunda Maria sendiri ya Bu ya. Nah, keteladanan apa yang membuat Ibu bisa bertahan sampai saat ini dari Bunda Maria sendiri Ibu? Ya, baik. Yang ketahanan ini selama ini karena ada pesan dari arwah bapaknya itu, mintalah kamu akan ketuklah kamu akan dibukakan pintu, dan mintalah akan diberi. Di situ saya selalu berdoa rosario setiap malam, memohon kepada Bunda Maria, selalu mohon bantuannya. Bagi saya adalah Bunda Maria bunda segala-galanya, Bunda yang penuh kasih, Bunda yang penuh cinta, Bunda yang selalu melindungi hidup saya setiap saat bersama keluarga. Dan situ saya yakin bahwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria tidak akan meninggalkan saya selama saya masih selalu memuji dan memuliakan namanya, dan meminta serta mengetuk pintu untuk bantuan apa yang saya perlukan gitu. Terima kasih Ibu. Nah,
Kemudian kepada Romo Sigit, Romo. Ya. Bagaimana pandangan Romo mengenai pengalaman Ibu Rahayu tadi bila dikaitkan dengan Bunda Maria sendiri, Romo? Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, menjadi single parent itu bukan sebuah pilihan, bukan sebuah keinginan atau bahkan impian pribadi. Namanya orang hidup berkeluarga, orang pasti menginginkan hidup sebagai pasangan suami istri. Maka single parent itu terjadi karena memang keadaan, situasi yang menuntut bahwa seseorang akhirnya menjadi single parent, hidup sendiri sebagai pribadi, harus mendidik anak-anaknya, putra-putrinya dengan sendirian. Maka situasi sebagai single parent itu adalah situasi yang tidak enak, tidak gampang, tidak mudah bagi pribadi yang bersangkutan. Maka dalam hal inilah kemudian peran iman menjadi sangat penting. Orang-orang yang dalam situasi sulit, situasi tidak enak ini berjuang sedemikian rupa di dalam hidup berimannya, sehingga dalam situasi sebagai single parent ini orang diberi kemampuan, orang diberi kekuatan untuk terus berjuang sebagai seorang single parent, mendidik putra-putrinya, mendidik anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam kepribadian, juga di dalam iman. Nah, kita ketahui di dalam gereja juga ada pribadi yang bisa kita teladani sebagai orang beriman, yaitu Bunda Maria. Seperti sudah disampaikan oleh Ibu Rahayu tadi, Bunda Maria memiliki peran penting dalam perjalanan hidup Ibu Rahayu, terutama dalam mendidik anak-anak Ibu Rahayu sendiri. Dan Bunda Maria, seperti sudah kita ketahui di dalam iman kita, memiliki iman juga yang mendalam kepada Allah, terutama tentang kesetiaannya. Ketika ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," itu sungguh-sungguh dihidupi dengan setia oleh Bunda Maria dari awal ketika ia menerima kabar sukacita dari malaikat sampai akhir hidupnya, terutama di saat-saat sulit yang harus ia hadapi, bagaimana putranya tunggalnya itu harus menderita sengsara dan akhirnya wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Salah satu poin penting dari Bunda Maria adalah kesetiaan itu yang bisa kita teladani, yang bisa kita hidupi juga sebagai orang beriman sampai dengan hari ini, seperti yang sudah disaringkan, dibagikan oleh Ibu Rahayu, terutama dalam situasi-situasi sulit sebagai seorang single parent. Ya. Lalu apa pesan Romo sendiri untuk ibu-ibu atau untuk para wanita yang meneladani Bunda Maria di zaman sekarang, Romo? Kita bisa meneladani Bunda Maria, bahwa Maria itu selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Maria, itu yang selalu dipegang oleh Maria. Maka poin pertama yang bisa kita teladani dari Bunda Maria untuk kita orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, adalah bahwa Maria itu selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia tidak mengandalkan dirinya tetapi mengandalkan Tuhan. Dan itu sangat cocok bagi kita, terutama ketika kita harus menghadapi situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang tidak enak. Yang kedua yang bisa kita teladani dari Bunda Maria adalah kesetiaannya. Maria pada awal ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel berkata bahwa, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan itu selalu Maria hidupi dari awal sampai dengan akhir hayat hidupnya, bahkan dalam situasi sulit ketika putranya harus menderita sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit dengan mulia. Maka dua hal itu yang bisa kita teladani dari Bunda Maria, yaitu mengandalkan Allah di dalam hidupnya, dan yang kedua kesetiaannya yang juga bisa kita hidupi sampai dengan hari ini sebagai orang-orang Kristiani. Terima kasih Romo dan Ibu Rahayu yang berkenan hadir pada sore hari ini bersama kami, yang sudah menceritakan pengalaman Ibu Rahayu dan Romo menambah iman, khususnya iman kepada Bunda Maria.
Pemirsa yang terkasih, sebagai inti sari pada sharing iman sore hari ini, bahwa Bunda Maria lebih mengandalkan kekuatan Tuhan, dan juga Bunda Maria setia kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini adalah ungkapan Bunda Maria untuk kita teladani sebagai umat Katolik. Maria, engkau ibu yang mengerti bagaimana mendengarkan putra yang bicara, yang mengerti bagaimana menjawab putra yang meminta, dan engkau pun ibu kami pula. Dengarkanlah desah permohonan kami, sertakanlah apa yang dikehendaki Yesus, sebab engkaulah yang terkuduskan, Bunda Allah. Demikian mimbar agama Katolik pada sore hari ini bersama saya Bernadetta Renumedi Wijayanti dan seluruh tim kerja mengucapkan selamat sore, selamat berjumpa di lain kesempatan dan Tuhan